البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La fil madlul. Adapun orang-orang yang salah di dalam dalil, bukan di dalam objek penunjukan tapi petunjuknya salah. Fa mithlu katsirin minas sufiyah. Maka mereka ini seperti apa? Contohnya, kebanyakan orang sufi wal wu'at, para penasihat, pemberi petuah, wal fuqaha, dan para fuqaha, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Apa itu? Yufassirul Qur'ana bima'anin shahihah lakinnal Qur'an la yadullu 'alaiha. Mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan makna-makna yang benar, tetapi Al-Qur'an tidak menunjukkan kepada itu. Dan ini banyak. Yaitu apa? Kalamnya betul, tapi apa? Ketika mereka mengatakan ini diambil dari ayat itu, padahal ayat itu nggak bicara tentang itu. Ya? Oh, ini sudah kita baca ya? Tapi mana 91 kita? iya. Kita sampai Zalika tu. Tapi semalam ada. Seakan-akan anak melewati ya. Semalam ada terskip. Tapi sebenarnya wa amal ladzi tak baca. Itu belum kita baca. Oh. Tak ni semalam baca. Oh, kita terlepas. Lepas. Satu paragraf. Wa amal ladzi ni tak baca lagi. Kemudian apa? Mislu katsirin mimma zakarahu Abu Abdurrahman As-Sulami fi haqaiqil Qur'an. Seperti banyak perkara yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam Haqaiqul Qur'an. Abu Abdurrahman As-Sulami, syekh dari Al-Baihaqi itu. Dan dia adalah sufi dan dia pendusta. Di dalam riwayat dihukumi pendusta. Syekh Baihaqi tapi yang sufi yang pendusta. Wa in kana fi ma dzakaruhu ma huwa ma'anin batilah. Kalau di sebagian perkara yang mereka sebutkan adalah makna-makna yang batil, fa inna dzalika yadkhulu fil qismil awal, maka itu masuk kepada bentuk yang pertama, wa huwa al khata' fid dalil wal madluli jami'an. Kesalahan di dalam dalil dan apa yang ditunjukkan secara keseluruhan. Dalil yang dipakai salah, kemudian apa? Pembahasannya juga salah. Haitsu yakunul makna alladhi qasaduhu fasidan, yang mana makna yang mereka maksudkan itu rusak. Yaitu apa? Mereka ingin mencari dalil-dalil untuk menguatkan bid'ah mereka. Akhirnya dalilnya tidak sesuai keinginan mereka, dan juga apa? Kalam mereka sendiri salah secara makna. Karena apa? Tidak mungkin dalil itu membicarakan masalah apa? Bolehnya bid'ah. Kalau dikatakan tapi Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadi, kalam Umar bukan dalil. Dan juga apa? Banyak kalam-kalam Umar yang bagus kalian nggak pakai juga. Kenapa sekarang untuk masalah yang sesuai hawa nafsu kalian katakan ini Umar mengatakan begini. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam di dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim. Kenapa kalian sekarang mengatakan kalam Umar untuk apa? Mengalahkan hadis yang banyak sekali tentang masalah batilnya bid'ah. Sementara kalam Umar yang banyak mengharuskan ikut sunnah dan fatwa-fatwa terkait dengan apa? Dengan fikih-fikih yang betul kalian nggak terima itu dengan alasan kalam sahabi bukan hujjah. Kenapa sekarang demikian? Baik. Kemudian kita kembali ke muka surat 91 yang bawah. Wal gharb, tujuan kita adalah apa? Al ghardu, tujuan kita. Kalau gharad itu adalah apa? Sasaran. Tapi ini matlamatnya. Annaka tatlubu tafsir Al-Qur'an minhu, yaitu engkau mencari tafsir Al-Qur'an dari Al-Qur'an sendiri. Makanya bagus yang dipraktekkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ibnu Katsir. Demikian pula apa? Imam siapa itu? Asy-Shinqiti menunjukkan ayat ini dikaitkan dengan ayat itu, ayat ini terkait dengan ayat itu. Dan itu sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ditanya masalah apa itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan seterusnya, Rasulullah mengaitkan dengan apa? Ucapan al-abdus shalih, yaitu Luqman, innasyirka la dzulmun azim. Nah, itu polanya semacam itu. Baik. Fa illam tajiduhu faminas sunnah. Kalau engkau tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an pembahasan terkait dengan masalah ayat tadi, maka cari di as-sunnah. Kama qala Rasulullah SAW li Mu'adz, tapi hatinya dhaif. Yang betul dhaif, walaupun beliau mengatakan jayyid, tapi dia dhaif. Hina ba'atsahu ilal Yaman, ketika
dan didhaifkan oleh Syekh Albani yang anak ingat. Baik, ketika beliau mengirim Mu'ad ke Yaman, bima tahkum, dengan apa engkau menghukumi? Qal bi kitabillah, dengan kitabullah. Qal fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan, qal bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan, qal ajtahidu ra'yi, saya ijtihad dengan ra'yu saya, dengan pikiran saya. Ini adalah tingkatan ketiga. Qal fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrih, Rasulullah memukul dada Mu'ad. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada perkara yang membuat ridha Rasulullah. Ini banyak dipakai oleh para dai untuk apa? Untuk memenangkan bukan untuk menang, tapi apa? Untuk membolehkan masalah qiyas. Buktinya apa? Ajtahidu ra'yi ini adalah qiyas. Dan ini boleh, memang qiyas itu boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Tayyib. Dan ternyata apa? Kalau orang-orang ahlul ahwa, mereka tidak akan polanya seperti itu. Ra'yi itu yang ketiga, enggak. Bahkan apa? Walaupun ada pembahasan dalam Al-Quran, masalah riba, dan ada pembahasan tentang gambar dalam sunnah, mereka enggak akan ambil itu. Langsung ke rasio, langsung ke perasaan dan seterusnya. Lalu kemana? Ketika membahas pembahasan usul fikih dalam masalah qiyas, kemudian mereka mendatangkan hadis ini. Nah, tapi dalam praktek sehari-hari, kenapa kalian justru apa menjadikan ra'yi itu nomor satu? Ini menunjukkan hawa nafsu. Tidak layak untuk menjadi apa? Rasulnya Rasulullah, ataupun apa menjadi pewarisnya Rasulullah. Tidak layak. Tayyib. Wa fil hadis wa hadzal hadis fil masanid was sunan bi isnadin jayyid. Hadis ini adalah musnad dan sunan dengan sanad yang jayyid, kata beliau. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, takallama ba'dul ulama ala hadzal hadis wa dha'afa. Sebagian ulama memperbincangkan hadis ini dan melemahkan. Lakinnal mu'allif yara anna isnadahu jayyid. Tetapi sang penulis berpandangan sanadnya baik dan enggak masalah, karena apa? Isi hadisnya sendiri tidak salah memang. Wa huwa dzahir, dan ini yang nampak kata beliau, yaitu hadisnya tidak dhaif. Tayyib, li'annahu yuwafiqul qa'idatal ammah, karena dia itu sesuai dengan ketentuan umum fi syariah, dalam syariat, annal insan yahkumu bi kitabillah, bahwasanya manusia itu berhukum dengan kitabullah. Fa illam yajid fa bi sunnati Rasulillah SAW, kalau tidak mendapatkan maka dengan sunnah Rasul. Tetapi apa? Ini dibantah oleh Syekh Albani karena tidak ada dalil yang menyuruh seperti itu, yaitu apa? Hukum adalah dalam kitabullah dulu baru cari sunnah. Kalau dalam kitab sudah ada, nggak perlu kita cari sunnah. Ini nggak betul. Sebagaimana kata Syekh Albani dalam kitab apa itu? Haditsun Nabi hujjatun binafsih. Hadis Nabi itu adalah hujjah dengan sendirinya. Jadi walaupun misalkan dalam Al-Quran itu ada, tapi apa? Tetap kita cari di dalam As-Sunnah, karena apa? Perinciannya ada di situ. Jangan kita cari sunnah kalau Al-Quran sudah tidak ada, baru cari sunnah, bukan. Bahkan apa? Sejak pertama kita baca Al-Quran sekaligus apa? Kita lihat penjelasan dari As-Sunnah. Bukan cari As-Sunnahnya kalau dalam Al-Quran tidak ada, bukan. Jadi sunnah bukan dinamber duakan, tapi dia adalah apa? Mithluhu ma'ah. Memang apa? Rasulullah diberi Al-Quran dan semisal dengannya bersamanya. Namanya bersama adalah bersama, bukan setelahnya. Baik. Kenapa? Tidak ada yang lebih tahu tentang Al-Quran melebihi apa? Rasulullah SAW dan sunnahnya. Baik. Qal li'anna fi sunnah asya'a ma fassalah Al-Quran, karena di dalam As-Sunnah ada perkara-perkara yang tidak diperinci oleh Al-Quran. Wala tajiduha dzahiratan fil Quran, karena itulah kita perlu sunnah itu menyertai Quran, bukan apa? Setelah Al-Quran, kalau Al-Quran sudah tidak ada di pembahasannya. Tapi apa? Menyertai. Karena boleh jadi banyak perkara yang engkau tidak mendapatkan itu secara jelas di dalam Al-Quran. Seperti apa? Berbagai perincian jual beli, enggak ada itu. Dan memang Rasul ditugaskan untuk menjelaskan dan memberikan keterangan yang lebih lengkap dan seterusnya. Al-Quran sebagai apa? Sebagai undang-undang dasarnya. Fala budda minar ruju'i ila sunnah, maka harus kita rujuk kepada as-sunnah. Baik, dan ini adalah mutlak, sama saja hukum ada dalam Al-Quran atau tidak ada. Baik. Amma idza kanat la fi hadza wala fi hadza, adapun kalau ternyata memang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam as-sunnah, fal insan yajtahid, maka seseorang ijtihad sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia adalah alim, ijtihad untuk apa? Mengambil faidah dari sumber-sumber ilmu yang dia miliki. Kalau dia jahil, ijtihadnya adalah mencari orang alim.
untuk apa? Menjadi jembatan memahami syariat. Tayyib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani di dalam kitab apa yaitu At-Tauhid Awalan ya Du'ata Al-Islam. Yaitu apa? Allah hanya membagi manusia menjadi dua, alim dan jahil. Orang alim fungsinya adalah memberikan keterangan. Orang jahil tugasnya adalah apa? Bertanya kepada alim. Sambil belajar terus, lama-lama insya Allah jadi alim. Wa yajtahidu ra'yah, yaitu dia bersungguh-sungguh mencurahkan pemikirannya. Laisal makna an yahkuma bi ra'yih, bukan maksudnya adalah berhukum dengan rasio, dengan rasional dia, lakinnal makna an yajtahida fi tatbiqil waqi'ah wal hadisati ala nususil kitabi was sunnah. Tapi maksudnya adalah apa? Dia bersungguh-sungguh untuk mencari penerapan kejadian itu, waqi'ah yaitu kejadian, hadisah juga kejadian, kepada apa? Nas-nas Al-Qur'an was sunnah. Ayat apa yang sesuai dengan case ini? Sunnah apa? Hadis apa yang terkait dengan masalah semacam ini? Wa bihadza yakunu hadzal hadis mutabiqan lil qawaidil ammah fi syariah. Dengan inilah hadis tadi, hadis Mu'adz bin Jabal, sesuai dengan kaidah-kaidah umum di dalam syariat. Alladzina dha'afu dhannau anna qaulahu fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Ulama yang melemahkan, mereka menyangka bahwasanya sabda Rasulullah, kalau engkau tidak mendapatkan maka dengan sunnah Rasulullah, anna sunnah takunu fi martabatin mutaakhirah, bahwasanya sunnah itu di tingkatan yang terakhir atau diakhirkan. Wa dhannau aidan anna qaulahu ajtahidu ra'yi, yakni ahkumu bir ra'yi. Dan mereka menyangka bahwasanya ucapan Mu'adz, saya bersungguh-sungguh memakai ra'yu saya, maksudnya adalah saya berhukum dengan ra'yu, walaisa kadzalik. Dan bukan seperti itu. Memang bukan seperti itu harusnya. Tapi masalah pendhaifan atau pensohihan kembali kepada apa? Kaidah hadisiyahnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.